Nah, itulah rahasia surat Al-Waqiah. Maka orang kalau baca surah Al-Waqiah selesai bab rezeki. Itu maksud guru kita dulu ijazahin surat Al-Waqiah. Bukan kalau baca Waqiah rezeki lancar, bukan begitu. Ciri-ciri orang amal diterima. Ciri-ciri orang kolbunya baik, dia melupakan orang yang menyakitinya. Ciri-ciri orang yang jasanya dihargai oleh Allah. Benar, kerajaan Allah kuat ya, yang lemah mah kita ya. Kalau begitu Allah perlu bantuan kita nggak? Yang perlu dibantu kita apa Allah? Jadi jangan sok-sok berjasa sama agama Allah. Bagaimanakah cara memahami kasih sayangnya Allah? Lihatlah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, dan Allah lebih lagi dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihu burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Masih kuat? Nahan buang air kecil ya. Tadi yang dibaca itu kitab Maulid, judulnya apa? Sintut Durah. Mau dengar penjelasannya nggak? Jangan cuma baca doang. Tarkal himar yahmilu asfara, seperti himar yang memikul kitab-kitab yang berat, tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Nggak mesti mengerti secara huruf per huruf. Yang penting kalau nyampe di bab pertama, ini tentang apa gitu. Saya kaget bin terkejut. Kenapa Al-Habib Ali Al-Hafsi membuka kitab ini dengan ilmu ma'rifatullah yang sangat tinggi. Ini bukan sembarang. Oleh karena itu tadi saya buka pujiannya dengan Alhamdulillahil qawi sultan ya. Puji syukur kepada Allah, betapa indahnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita disesat-sesatkan orang karena bikin maulid, tapi hati ini terasa nyaman-nyaman aja ya. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW dicaci maki tidak balas dengan cacian. Itu baru diakui nanti sama Rasulullah SAW. Dan semua itu tidak sempurna kecuali dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau-beliau para zuriat Nabi ini gak usah tes DNA, cukup tes akhlak ya. Kalau beliau-beliau ini sekarang dipertanyakan nasabnya, gak usah marah-marah, biasa aja ya. Namanya ada orang iri dengki, biasa aja ya. Apakah ini ilmiah, itu urusan lain. Maka saran saya kepada siapapun yang cinta Rasulullah SAW, siapa tahu yang sedang bertengkar itu mereka dua-dua kelompok itu semuanya bernasab kepada baginda, maka sebaiknya kita diam saja ya. Kita doakan saja semoga ada nanti sesepuh mereka mengislah, karena perintah wajibnya fa'aslihu baina akhawaikum, islahlah antara dua saudara kamu. Yang paling pas diislah saat ini adalah zuriat Nabi SAW yang sedang berikhtilaf persoalan nasab. Saya pribadi tidak meragukan nasab Nabi Muhammad SAW masih utuh sampai hari ini. Maka kepada para habaib, para sayyid, para sadah, baik jalur Wali Songo ataupun jalur Ba'alawi,
ana uhibbukum jami'an, saya cinta kepada antum semua, ya. Ada Pak Kades ya? Pak Kades, Pak Camat ada? Pak Camat, alhamdulillah. Ada wakil rakyat kita juga nih. Kopiahnya kopiah Uzbek nih. Dan semua pengurus ini luar biasa, pakai tenda-tenda, serius amat sih bikin maulid ya. Emang begini. Bikin maulid itu serius, bukan karena yang datang Ar-Razi, tapi karena kita lagi membesarkan nama yang besar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bikin saya terhibur, sang koriknya sudah baca sampai berapa, masih cari ayatnya. Tapi karena dia hafal iramanya, santai aja, dapat ayat mana aja dia hajar terus. Alhamdulillah. Yang terhibur malah begitu ya. Ya, terima kasih semua untuk panitia ya. Terakhir saya kesini 2 tahun lalu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya ketemu lagi kawan-kawan yang dulu kita ketemu, ada Syekh Mansur ya, dan tim beliau nih, ada Kang Musinin, Kang Hafiz, itu beliau-beliau yang dulu jadi MC di situ. Ya. Udah lama kami gak ketemu lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai masuk ya. Ini bahasanya terlalu indah, tapi nanti kita bahasakan dengan bahasa Indonesia ala Bandung. Insya Allah. Bismillah, dustur ya Al-Habib Ali. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu. Beliau memulai dengan biasa pujian standar. Pujian bagi Allah Al-Qawi Sultanu, yang sangat kuat kerajaannya, kekuasaannya. Benar, kerajaan Allah kuat ya, yang lemah kita ya. Kalau begitu, Allah perlu bantuan kita nggak? Yang perlu dibantu kita apa Allah? Jadi jangan sok-sok berjasa sama agama Allah. Ciri-ciri orang yang dibantu oleh Allah, dia dilibatkan dalam membantu agama Allah. Maka intan surullah yansurkum. Ini ayat secara zahir, jika kamu membantu Allah, Allah bantu kamu. Apa kata guru kami? Ya laita man yansur. Hal anta nasirun aw mansurun. Sungguh unik dan aneh. Siapakah yang membantu dan dibantu? Engkaukah yang membantunya, atau dia yang maha hebat itu yang membantumu? Engkaukah yang lemah itu membantunya, atau dia sedang melibatkan engkau dalam bantuannya? Jadi jangan sok-sok berjasa sama agama Allah. Yang ada kita bersyukur, alhamdulillah aku dilibatkan Allah dalam agama ini. Jadi siapa yang ngurusin masjid jangan belagu, nih kalau bukan kena gua masjid nggak jadi, nggak begitu. Itu orang dipecat tuh kewaliannya kalau jadi wali. Kalau belum jadi wali pecat 2 kali. Orang-orang begitu ciri-ciri amalnya nggak diterima. Kenapa? Ciri-ciri amal diterima, orang lupa dia udah beramal. Ciri-ciri orang amal diterima. Ciri-ciri orang kolbunya baik, dia melupakan orang yang menyakitinya. Ciri-ciri orang yang jasanya dihargai oleh Allah, dia tidak merasa berjasa. Ini lagi ngurus, pasti ada yang tersinggung dari tadi kan? Tersinggung sama temannya, jangan bawa ke hati. Cukup katakan, saya sedang mengagungkan zat yang agung Sayyidina Muhammad SAW. Ah ini mah kecil, ngurusin begini mah kecil. Beliau dulu dilempar orang, dikecewain orang, udah dijanjiin gak jadi. Pernah gak jadi panitia dijanjiin gak jadi? Apalagi Ustadz itu dijanjiin ABCD, sering gak jadi. Tapi Ustadz yang faham sirrullah, rahasia Allah, ketika ada orang janjiin, mau nggak mobil gitu, ntar aneh beliin, contoh gitu ya. Itu Ustaz lagi diuji. Apakah kolbu dia bergantung ke orang yang ngomong itu, atau bergantung kepada zatullah yang menggerakkan orang ini bicara? Ini hati-hati nih Ustaz digombalin sama jamaah ya. Banyak, biasa jamaah gombal gitu banyak, sama gembel. Gelisahnya seorang ustadz, seorang ulama ketika kolbunya bergantung ke jamaahnya.
Ya, guru gelisah tuh, yang ngurusin masjid gelisah tuh, guru ngaji gelisah kalau kolbunya nyantol ke harapan jamaah. Hati-hati, ya. Ini kalam buat saya. Antum kan jamaah. Dan di sini banyak para ustadz, saya lihat tadi ketemu dengan Gus Ali Fadil, ya, masya Allah. Nah, beliau ini saksi Mbah Mun waktu dibangkit kemarin. Apa dipindah, gak jadi dipindah ya, alhamdulillah. Itu utuh. Tanah suci Mekah pun tidak berani menggigit beliau, merusak beliau, ya. Kenapa? Pewaris Nabi sama Nabi gak berani dirusak oleh bumi. Innal arda la ta'kul. Kalau di Baihaqi, di Nasai gak begitu. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk merusak, memakan tubuh para nabi. Ditambahkan oleh para ulama dan pewaris-pewarisnya. Ya, kita bersyukur punya wali-wali besar di negeri ini. Alhamdulillah. Al-wadih burhanu. Allah itu kekuasaan dan wujudnya sangatlah jelas burhannya. Ada yang namanya Pak Burhan nggak? Ada yang namanya Burhan? Nggak ada ya? Takut ya? Takut naiknya. Burhan itu artinya argumennya, alasannya, hujjahnya. Sangat jelas hujjah, alasan bahwa Allah itu sangat terpuji. Maka burhan ini terbagi 3. Burhan, ada orang membuktikan Allah ada itu pakai akal. Apa kata dia? Bukti Allah ada, adanya alam. Jadi dia membuktikan Allah ada, alam ada. Ini benar secara burhan akli. Burhan apa namanya? Nah, ini urusan orang di pesantren sama di kampus. Apa bukti Allah itu ada? Adanya alam. Adakah botol tanpa ada yang buat botol? Ada nggak? Coba bayangin ada tisu tapi nggak ada yang buat. Itu baru tisu, benda kecil, apalagi alam, apalagi daun itu tuh. Nggak mungkin dia nongol sendiri kalau nggak dibuat. Ini yang di depan saya ini gede-gede sendiri apa digedein? Saya mau besar gitu, bisa gitu gak? Waktu masuk kecil umur 5 tahun dulu, pengen gede bisa langsung jadi umur 50 gak? Pas udah seumur Pak Sutarno ini, pengen kecil kayak Conan, bisa gak? Gak bisa. Karena yang ngendaliin besar kita, tumbuh kita, bukan kita. Nah ini burhannya. Apa burhannya Allah itu menghidupkan aku? Buktinya bukan akulah yang mendirikan, yang membesarkan diriku sendiri. Coba yang punya anak, apakah yang punya anak ayah ibukah yang membesarkan anak? Yang bikin tulangnya panjang gitu, tiba-tiba gede. Itu yang punya anak kecil tuh ya. Dulu kecil kan Bu, sekarang gede gitu. Apa ibu tarik-tarik tulangnya, kepalanya? Panjang gitu nggak? Nggak begitu. Siapa yang manjangin? Allah. Nah, itulah rahasia surat Al-Waqiah. Maka orang kalau baca surah Al-Waqiah selesai bab rezeki. Itu maksud guru kita dulu ijazahin surah Al-Waqiah. Bukan kalau baca Waqiah rezeki lancar, bukan begitu. Orang kalau baca Al-Waqiah dia faham rezeki itu sudah diatur jelas sama Allah, nggak pernah ketukar, nggak pernah salah jalan. Rezeki, duit, rezeki jabatan, rezeki jodoh, semua udah diatur dan nggak ketukar, dan masanya pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kita dipromosiin, kita belum, nggak, santai aja ya. Wa qul i'malu, beramal aja ya. Kalau ustadz lain lagi, kok dia yang viral, aneh enggak, ada yang gitu tuh. Jadi waktu Gus Baha dulu masyhur, para gawagis di sebagian tempat ngomong gini, tau nggak gawagis? Jamaah dari Gus. Yang begitu mah di sini banyak katanya. Yang kayak Gus Baha di sini banyak. Itu namanya
iri, biasa. Kok orang begitu sih masyhur? Aneh, tempatan luar negeri nggak masyhur. Lalu suka-suka Allah dong, suka-suka Allah. Dulu yang masyhur Allah masyhurkan di sini masih, di Bandung masih ada. Nggak pernah ke luar negeri sekolah, nggak pernah ke Timur Tengah, bukan LC, tahu LC? Lulusan Cairo, Lizong kata orang Prancis, Lizong apa gimana bacanya tuh, ya, lisens, ya. Itu LC, itu beliau yang nulis, yang punya MQ, manajemen kolbu, nyantir aja enggak, ya kan? Tapi kalau Allah berkehendak, beliau dapat sir, Allah kuatkan sirnya, bicara. Orang baca kitab hikam, beliau yang faham. Dulu masih ingat yang mimpin zikir Ustadz siapa almarhum, juga nggak kuliah di Arab. Jadi urusan begini tuh Allah yang ngutur, kita nggak usah campur tangan. Tapi ingat, al-masyhur bi barakatil mastur. Orang masyhur itu karena keberkahan ilmu yang disembunyikan, yang dimasturkan Allah. Mastur artinya disembunyikan Allah. Itu burhan bagi orang yang pakai akal. Ada orang ilmuwan dia pembuktian ilmiah, dibaca ayat, oh ini saya tes dulu nih ayat ini di lab, kalau nggak terbukti dia nggak percaya. Ya lumayan sih, tapi nggak sopan. Ya. Dia menggantungkan keyakinannya berdasarkan penelitian. Kalau penelitian, saya ini peneliti, bertahun-tahun kami meneliti bab, tentunya bab yang macam-macam. Itu penelitian kita tahun ini, tahun depan sudah berubah, sudah ada yang bantah. Tahun depan kita neliti, tahun berikutnya sudah ada yang bantah. Jadi kalau ada orang menggantungkan imannya berdasarkan hasil penelitian, penemuan-penemuan orang barat, kan ada tuh yang norak. Wow, kebenaran Quran terbukti, gitu kan? Di YouTube tuh banyak begitu. Di TikTok, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi dibuktikan oleh seorang barat. Emang kalau orang barat gak membuktikan, Nabi gak benar gitu? Emang kalau pengetahuan sekarang gak mampu membuktikan kebenaran Quran, Al-Quran gak benar? Kan gak begitu. Kebenaran Allah itu mutlak, al-haqqu mir rabbik. Ada kebenaran yang ketiga, membuktikan Allah itu ada bukan dengan alam, bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan Allah itu sendiri. Allah butuh bukti kita nggak? Kita yang butuh Allah atau Allah butuh kita? Terus Allah perlu dibuktikan nggak? Yang perlu dibuktikan itu Anda ini hamba Allah atau bukan? Antum ini patuh kepada Allah atau bukan? Allah mah nggak perlu dibuktikan. Nah ini kalau versi kelompok yang ketiga. Yang pertama jadi ahli filsafat ma ahli akidah. Maka orang ahli akidah suka debat, wajar, karena pakai akal. Ahli kedua sibuk meneliti. Ahli ketiga tahu sama tahu. Ya, kolbu engkau akan tahu bahwa Allah yang maha ada tidak perlu dibuktikan dengan keberadaanmu dan alam. Duluan adanya alam atau adanya Allah? Maka intansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Siapa yang duluan nolong? Engkau apa Allah? Zahir ayatnya seakan-akan yang duluan nolong engkau, tapi ternyata hakikat yang duluan nolong siapa? Allah. Kita beriman aja izin Allah, begitu di Quran. Gak ada orang beriman di dunia ini kecuali Allah izinkan kalbunya terima iman itu. Jadi kalau ada keluarga kita, tetangga kita belum nerima nur ini, ya gak usah dipaksa. Sahabat kita gak mau maulid, gak usah diejek juga. Ente asu aja terus boleh ngejek Wahabi, gak boleh juga. Ya biarin aja Wahabi ngejek kita gak perlu ngejek Wahabi. Gak ada akhlak Nabi Muhammad, gak ada begitu. Kalau benar baca maulid, gak ada orang bikin maulid yang sebenarnya itu suka menghina orang yang beda pendapat dengan dia. Walaupun kita maulid dituduh sama dengan Natal, biarin aja mereka begitu. Ya. Di sini ada yang nyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nyembah Nabi Muhammad gak?
Setinggi-tingginya makom Nabi Muhammad SAW, wa huwa abdun, tetap saja hamba Allah. Nggak ada yang kita nyembah Nabi Muhammad SAW. Maka kita puji di sini, pujiannya masya Allah, zat kamilah, surah kamilah. Tapi kita nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad SAW. Itu kaedahnya sudah selesai. Bagi mereka, kitab ini berlebihan muji Nabi. Emang Al-Habib Ali Al-Habsyi nggak ngerti akidah? Ya, belum lahir ente, beliau sudah imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, udah ngerti batas ngomong tentang nabinya sampai di mana. Jadi nggak usah khawatir ini berlebihan. Lalu pendek cerita, beliau mengatakan, ya, saya loncat aja. Fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Lalu Allah kirimlah kepada mereka, kepada kita. Siapa yang dikirim? Ashrafa khalqihi, makhluk yang paling mulia. Makhluk itu ada berapa aja? Manusia, hewan, jin. Kok ingatnya begitu-gitu ya? Nggak ada yang nyebutin malaikat dulu gitu dari tadi. Malaikat dulu lah ya. Manusia, malaikat, baru jin, baru hewan. Tuh yang samping itu apa nih? Tumbuhan. Apa lagi? Udah berapa tuh? Hah? Udah 5. Apa lagi? Emang yang didukin batu itu bukan makhluk? Ya, disebut jamad. Makhluk apa? Jamad, benda diem. Bukan benda mati. Benda mati itu bahasa orang IPA tuh, ketinggalan zaman itu. Itu benda jamad bahasa Arabnya. Apa arti jamad? Jamid, diem. Bukan berarti dia mati. Kalau benda itu mati, mana mungkin dia ngucapin salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Beb? Ada yang pernah disapa sama batu nggak? Yang ada ditimbuk batu ya? Antum ditimbuk batu paling. Rasulullah lewat, batu ngomong. Dan sir ini Masya Allah berikan ke sebagian hambanya sampai sekarang. Hamba-hamba Allah yang diizinkan mendengarkan zikir-zikirnya alam. Masih kan ayatnya jelas, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih yang di langit yang di bumi. Tasbih mereka nyebut nama Allah, tapi kalau didengerin isinya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW diutus ilaihim kepada semua alam, termasuk udara. Udara makhluk bukan? Air makhluk bukan? Tuh ketinggalan kan? Udara tuh makhluk, air tuh makhluk. Apalagi api, apalagi tanah, masuk semua itu. Itu makhluk semua itu. Ini dari mana nih? Dari tanah apa dari batu? Dari batu kali ya? Enggak, dari tanah ya. Min tin. Allah ciptakan kita dari tanah. Maka unsur kita ada 2. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan sisi manusia dari tanah. Setelah sisi tanahnya selesai, Allah tiupkan ruh. Maka ada manusia jasad, ada manusia ruh. Ruh itu yang diperdebatkan sampai sekarang. Tapi kajiannya sudah ditutup tahun lalu. Sampai di situ aja, cut dulu ya. Jadi saya nggak bahas-bahas ruh banyak-banyak sekarang. Ta'allaqat iradatuhu al-azaliyah bi khalqi hadzal 'abdil mahbub. Coba perhatikan kalimatnya. Ta'allaqat iradatuhu, kehendak, iradah bahasa Arabnya kehendak apa? Allah berkehendak dengan kehendaknya yang azali. Apa arti azali? Azali itu masa sebelum zaman ini, sebelum alam ini ada, disebut masa itu azali. Apa sebutannya?
Maka iradahnya Allah, kehendaknya Allah sebelum alam ini ada, kehendaknya sudah ada. Bi khalqi hadzal abdil mahbub, untuk menciptakan sang kekasih ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasharat atharu syarafihi fi awalim syahadati wal ghuyub. Alam itu kalau dibagi dua aja lebih gampang. Alam nyata, alam gaib. Alam nyata ini bisa dibagi, ada alam tumbuhan, ada alam air, ada macam-macam alam. Alam itu jutaan alam. Di tubuh kita ada yang pernah masuk ke dalam dirinya nggak? Nggak ada kan? Ya, coba kukunya dikit dimasukin ke lab, itu alam sendiri, alam kuku. Kulit di bawah kuku, alam sendiri. Mohon maaf yang suka ngupil, wah itu alam sendiri Pak. Ada yang makhluk hidup di situ. Bagi itu si makhluk, ini pohon bagi dia tuh, rambut tuh dianggap pohon sama dia. Ada goa manusia dua. Alam ini kumpulan alam ada dalam semua tubuh manusia. Alam apa aja yang ada di ujung alam sana itu ada di sini. Maka manusia itu alam, kumpulan alam kecil. Semua yang di luar ada di sini. Ya, batu di kita tulang, tanah di kita daging, air di kita darah. Coba kalau ada drainasenya mampet, kebanyakan sampah, apa kejadiannya? Luber nggak? Begitulah kejadiannya. Orang-orang yang luber kemudian tumbang. Ya, yang masih bisa dibenerin. Jadi tubuh ini, itu bahasa mudahnya, bahasa ilmiahnya. Mau dengerin bahasa ilmiahnya gak? Al-insan alamun saghir wal alam insanun kabir. Ada yang bisa bilang gak? Jangan yang di mimbar, jangan yang di panggung. Al-insan alamun saghir wal alam insanun kabir. Manusia itu miniatur alam. Semua di alam ada contohnya di sini. Sedangkan alam besar ini adalah manusia besar. Jadi kita kalau ke alam, ya ke saudara kita sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW faham itu, maka beliau rahmatan lahum, rahmatan lil alamin. Rahmat tidak hanya bagi orang beriman, tapi bagi semua alam. Maka pohon-pohon kenal beliau. Rumput kalau mati diinjak Nabi langsung hidup. Percaya nggak tuh? Nggak percaya juga nggak apa-apa. Orang kan sering dengar Nabi menunjukkan cara bercocok tanam lalu gagal, iya kan? Itu kan sekali doang, kok diulang-ulang ceritanya. Yang paling sering itu sahabat-sahabat Nabi nanam. Yang ditanam Nabi jadi, yang ditanam Sayyidina Umar gak jadi. Nabi tanya, ada apa ini hai Umar, kenapa gak tumbuh? Dia bingung juga, kenapa nih Rasulullah kok gak tumbuh-tumbuh? Maka diambil oleh Nabi SAW, ditancap, itu langsung tumbuh dan berbuah. Cerita bahwa semua yang disentuh Nabi jadi, itu gak diceritakan oleh orang-orang yang bermaulid. Yang diceritakan orang cuma dalam bab hukum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi nggak mentuh, Nabi cuma ngomong, coba metode cocok tanam yang ini gitu. Tapi Nabi nggak sentuh. Mereka lakukan. Gagallah tahun itu panen. Datang kepada Rasulullah SAW, Nabi dengan santai mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kejadiannya sekali, tapi sayangnya kok diceritakan berkali-kali. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Padahal yang hampir tiap hari Nabi lakukan, Nabi itu datang ke petani, apapun pohon yang disentuhnya itu jadi. Makanya Madinah di tengah wilayah padang pasir itu menjadi wilayah yang lebih subur sebelum beliau datang. Datangnya Sayyidina Muhammad SAW itu sampai hari ini, coba lihat Madinah, ya, negeri tandus, coba
Coba yang wajah-wajah Arab nih balik ke sono pasti nggak mau. Ya, paling haji umroh doang maunya. Lebih enak hidup di sini. Ini lempar doang singkong tumbuh, benar nggak? Sono lempar duit aja orang nggak mau kadang. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fantasharat atharu syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub. Maka menyebarlah bekas-bekas dari kemuliaan baginda Rasulullah SAW, baik di alam nyata ataupun di alam gaib. Berarti yang merasakan berkahnya Rasulullah SAW tidak hanya alam ini, alam jin dapat, alam malaikat dapat, semua alam dapat, semua alam dapat. Itu malaikat bisa berzikir berkat nur Nabi Muhammad SAW. Malaikat. Makanya kalau ditanya lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad SAW, yang jadi guru Jibril atau Nabi Muhammad? Jibril ya. Jibril gurunya Nabi Muhammad ya. Ya ngajinya gitu-gitu doang ya dari dulu ya. Secara sanad iya, sanad riwayat. Kalau sanad hakikat kan tidak. Jibril itu nggak pernah ketemu Allah. Yang pernah ketemu Allah siapa? Ya, antum bingung nggak tuh? Jibril nggak boleh naik aras, Nabi Muhammad boleh naik aras. Loh kok yang boleh naik aras jadi murid? Tapi itu tanda juga Sayyidina Muhammad SAW tawadhu, mau belajar kepada yang derajatnya lebih rendah. Tapi itu bab riwayat. Bab hakikat, Sayyidina Jibril lah yang ngambil rahasia Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembawa berita belum tentu mengerti isi beritanya. Sayyidina Jibril tugasnya membawa berita. Nabi Muhammad lah yang mengerti isinya. Beliau lah yang menerangkan maknanya. Jadi yang guru siapa? Nabi Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril? Baru bisa lolos di maulidnya ya. Duluan Nabi Muhammad SAW ada atau Sayyidina Jibril? Tuaan Nabi Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril? Hei, tuan mana? Nabi? Baru tuh pikniknya beres tuh ya. Kalau nggak kurang piknik, ngapain maulid dari dulu? Ngapain kitab begini dibaca mulu? Kitab ini dibaca, Barzanji dibaca, Simtiduror dibaca, Dibai dibaca, tapi nggak ngerti isinya. Himar, seperti himar yahmilu asfar. Maka kita buka ilmu ini, maka saya kaget, ini kok belum berani buka-buka bab begini di muqaddimah. Ini nomor 1 bukan? Nomor 1 bukan? Nomor 1 halaman 16. Pembahasannya sudah begini. Pembahasan beliau sudah bab hakikat. Karena bab maulid bukan bab akidah, tapi bab hakikah. Ini saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana. Oleh karenanya, ilmu hadis tentang sahih, hasan, dhaif tidak boleh ketat dalam bab ini karena tidak berkaitan dengan halal dan haram dan akidah. Jadi kalau tuan-tuan bertanya, teteh ini bertanya, kok kata orang sebelah dalam hadis maulid kok banyak yang dhaif? Dalam kitab maulid kok ada hadis yang dhaif? Ya, sini kita kasih tahu ya. Sahih, hasan, dhaif dipakai secara utuh dalam 2 bab saja, halal, haram. Di luar itu tidak. Siapa yang ngomong begitu? Imam ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW, keberkahan nurnya menyebar tidak hanya ke alam ini, tapi juga ke alam gaib. Alam gaib itu nggak kelihatan sama mata. Coba mimpi kelihatan sama mata ini atau mata yang lain? Nah itu alam gaib. Orang masuk kubur, alam itu di kuburnya atau alam kubur itu bukan di kubur? Di mana alam kubur? Kalau alam kubur itu di dalam tanah, yang meninggal di air gimana? Yang meninggal di pesawat gimana? Yang meninggal kebakar gimana?
Alam kubur lain dengan kuburan. Kuburan tempat nanam tubuh. Kalau alam kubur tetap rohnya melanjutkan perjalanan. Alam yang di sono itu menunjukkan bahwa alam di situ ada, dan alam itu dapat berkah Nabi Muhammad SAW. Itulah juga alasannya orang yang dapat berkah itu ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu. Kalau dia mengenal sang pembawa berkah ini, maka dia selamat dan disuruh tidur selama-lamanya sampai kiamat terjadi. Kalau kenal, tapi insya Allah yang suka maulid kenal lah ya. Insya saya yakin pasti orang yang suka maulid ditanya sama malaikat bisa jawab semua. Insya Allah ya. Cuma jawabnya gitu doang. Siapa tuh Muhammad? Itu yang dibaca Mahabib lagi maulid. Udah cukup lah. Ya, itu bab iman namanya ya. Belum musyahadah, belum melihat ya. Lumayan daripada enggak sama sekali ya. Fama ajalla hadzal manna alladhi taqarrama bihil mannan. Tidak ada lagi rezeki anugerah yang lebih besar daripada anugerah nurnya Nabi SAW menyebar ke seluruh alam. Maka bisa bikin maulid, ini nikmat. Antum panitia, Allah libatkan dalam maulid, itu berkahnya luar biasa. Di sini belum terasa, tapi nanti di alam sana terasa. Makanya kalau gesek-gesek bikin panitia biasa aja ya, santai aja ya, panik-panik dikit tuh biasa. Baru ngurusin maulid, belum ngurusin umat ya, belum ngurusin wahabi, belum ngurusin teroris, belum ngurusin orang jahil, belum ngurusin kelompok kebatinan yang sok mengenal Allah. Ribet. Umat Nabi Muhammad ini memang banyak sekali. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Pecahnya bukan 71, bukan 72, 73. Umat terdahulu 71, kita 73. Siapa yang juara? Juara paling rame perpecahannya. Kita apa mereka? Jadi kalau orang mimpi gini, aku ingin mempersatukan umat. Ya salam, ente mimpi kali. Nabi Muhammad aja nggak berhasil. Doa Nabi Muhammad, doa, ya Allah, la taj'al ummati yadribu ba'duhum riqaba ba'din. Sayyidina Jibril nggak ngaminin. Nabi Muhammad SAW tahu bab ini. Beliau ingin merubah takdir ini, tapi Allah nggak izinin. Ya Allah, jangan jadikan umatku bertengkar satu sama lain. Memang udah takdirnya ya. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah jaga ya. Kita selalu pro Palestina. Tapi ingat, laisal khabar kal muayanah. Ini hadis musalsal yang kita jawab, kita dapat dari para sayyid ya. Berita dengan kenyataan itu beda ya. Yang antum dengar sekarang dengan kenyataan di lapangan itu beda ya. Saya pernah di dunia filantropi ya, pernah bermasalah dengan persoalan ini. Cuma namanya orang sentimen keislaman kita kan diganggu nih sama Yahudi nih ya. Orang kemudian membabi buta aja pro ini pro itu, tapi dia tidak tahu di lapangan bagaimana. Cukup katakan Allahumma ya Allah ya, sayangi saudara-saudara kami yang di Palestina ya, bantu mereka. Cukup kita katakan begitu ya, karena mereka di sana juga banyak alirannya, banyak macam-macam alirannya ya. Tapi yang paling pasti ketika terjadi perang, siapa yang rugi? Masyarakat sipil. Baru berapa hari udah sekian ribuan, benar nggak? Dan sekarang itu Yahudi Israel memblokade masyarakat di sana, nggak bisa mengakses kemanapun. Dan lebih sedih lagi, negara tetangga yang nggak ada yang menerima. Mereka mengungsi nggak diterima. Karena kalau mereka pindah, takutnya nanti Arab Springnya bangkit lagi. Kita jadi bingung. Indonesia padahal banyak pulaunya kan, pindahnya ke salah satu pulau kan gitu. Itu mah akal kita. Gak semudah itu masalahnya. Laisal khabar kal mu'ayana. Karena kita jauh tidak berdaya, ada dana, kirim dana kepada wilayah yang punya otoritas. Jika nggak punya, kirimlah doa. Sudah doa belum?
Ya, untuk saudara-saudara kita yang di sana kita kirimkan suratul Fatihah. Allahumma bismillah. Walladhdallin, amin. Wa ma 'azama hadzal fadl alladhi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan zaharat fi haikalin mahmud. Nikmat besar ini, yaitu nikmat Rasulullah SAW muncul di alam baraza, muncul min hadratil ihsan, dari hadirat kebaikan Allah Ta'ala. Jadi ada namanya hadiratul ihsan, hadiratul ihsan. Allah itu maha baik. Ihsan, ihsan itu juga berarti jamal, keindahan. Dari keindahannya yang sempurna Allah terbitkan nur Sayyidina Muhammad SAW, zaharat fi haikalin mahmud. Kenapa beliau disebut Mahmud? Ada yang namanya Mahmud gak sini? Ada? Takut ngaku ya? Mahmud, Mahmud, Muhammad itu mirip. Muhammad yang dipuji, yang terpuji. Mahmud yang dipuji. Mirip-mirip gak? Mirip. Mahmud itu maksudnya haikalin mahmud, lahiriahnya sangat indah sekali. Disinilah teguran untuk orang yang belajar kebatinan, lalu sampai kepada Nur Muhammad SAW, dan mereka mengatakan Nur Muhammad itu bukan yang dikuburkan di Madinah itu. Ini kalimat begini gak sopan. Ada Muhammad dalam dirimu, bukan Muhammad yang orang Arab itu. Ini kalimat gak sopan. Kenapa? Yang nur di sana Allah turunkan ke alam, jadinya Sayyidina Muhammad bin Abdul. Jadi nur yang di sana itu dia orangnya ketika dizahirkan. Maka yang di alam nur itu Nur Muhammad yang menjadi Sayyidina Muhammad bin Abdullah, dia itu sama, dia juga. Jadi jangan dibeda-bedakan. Tapi betul ketika tubuh sang Muhammad bin Abdullah Allah tanam, Allah wafatkan, tapi nur Muhammadnya Allah kekalkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong pakai adab. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Nurullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia orangnya sama. Apa bedanya? Sayyidina Muhammad Nurullah itu masih dalam hadratul ihsan. Apa sebutannya? Hadratul ihsan. Kalau di halaman 19, hadratul imtinan. Artinya sama. Hadrah itu artinya apa? Hadrah. Ente pada main hadrah kan? Apa di hadrah? Apa di hadrah? Hah? Menghadirkan. Hadrah itu aktivitas menghadirkan Nabi Muhammad SAW melalui syair-syair dan puji-pujian dan salawat. Itu disebut Maka antum belum hadrah hakiki kalau belum batinnya mengucap salam kepada sang Nabi SAW. Jadi sebelum nanti main hadrah, baca salam dulu 3 kali. Itu salam yang tadi tuh, salatu wassalamu alaika ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, 3 kali ya. Ini ijazah langsung nih, biar antum kalau baca hadrah itu ruhaniyahnya nyambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti disebutkan ya di halaman 21, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Salawat yang bersambung ruhaniyah orang yang bersolawat dengan ruhaniyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau ruhaniyahnya nyambung? Mudah, baca salawat pasti langsung nyambung. Cuma masalahnya berasa apa enggak, tergantung makom. Makomnya mungkin belum merasakan. Orang kayak antum ngerasain nanti separuh-separuh begini ntar jadi halu. Aneh merasakan Rasulullah hadir. Wah, itu gawat kan. Keluar fatwa dari MUI ntar, hadrah fulan sesat. Jadi hadratul ihsan atau hadratul imtinan ini boleh disebut hadratun nuraniyah, hadrah alam cahaya. Alam apa? Alam cahaya. Dari cahaya itu terbitlah
namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Jadi dia yang di sana dan dia yang di Mekah Madinah itu sama. Namun tubuh itu ada kekurangannya. Dia punya masa umurnya cuma 63. Sedangkan nur itu sangatlah sempurna. Ketika tubuh ditanam ke dalam bumi, karena dia dari tanah pulang kepada tanah. Sempurnanya tanah pulang kepada. Jadi antum ini belum sempurna kalau belum balik ke tanah nih. Mau sempurna nggak? Mau sempurna nggak? Mau sempurna? Harus siap balik ke tanah. Apa ciri dia sempurna? Ada dua aja. Bumi menerima dia, lalu tubuhnya hancur dan menyatu. Itu orang soleh. Atau bumi segan kepadanya, maka tubuhnya tetap kekal, tetap utuh. Dua aja. Maka kalau ada orang pas digali hancur, tulangnya perhatiin, tulangnya nyatu nggak? Kalau tulangnya dari kaki sampai kepala, berarti dia punya masalah waktu di dunia. Ya, langsung patehain. Kalau zuriat langsung sedekah 2 hari 3 hari berturut-turut, karena orang itu sedang disiksa. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga keluarga-keluarga yang sudah meninggal duluan Allah ringankan di alam kubur berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Lanjut nggak? Ini ngajinya serius, bisa terus nggak? Alhamdulillah. Saya khawatir nih kalau ngaji serius begini pada ngantuk. Ada yang ngantuk nggak? Coba yang tidur berdiri. Emang orang tidur bisa berdiri? Zaharat fi haikalin mahmud. Meskipun ya sekarang haikal mahmud itu sudah ditanam ke dalam tanah, tapi nurnya tetap utuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau berkontak, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW, kan tubuhnya sudah wafat, masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Benar, kayak udah pernah aja. Hah? Yang meninggalkan tubuh, ruhnya kan masih ada, nurnya kan masih ada. Maka terbitkan nur dengan selawat di dalam kalbu, insya Allah engkau akan ketemu nurun ala nur. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti nur beliau yang nunjukin kepada kita. Ya. Jadi kenapa orang-orang nunggu ketemu Rasul itu mimpi? Ya itu mah kelamaan. Kalau ahlullah ketemu Rasulullahnya lagi jaga. Apakah itu fitnah? Jangan ceritakan begitu Ar-Razi, nanti jadi fitnah. Fitnah itu orang yang belum nyampe terus cerita, orang belum pernah ngalamin terus ember. Itu baru. Ini kan semua ada hadisnya, ada dalilnya, ada burhannya, dan banyak orang yang mengalaminya. Kalau antum nggak percaya kita yang ngalamin, imam kita sebut. Imam Tabarani cerita ketemu Nabi SAW, Nabi sudah wafat. Uwais Al-Qarni ketemu Nabi, tapi fisiknya nggak ketemu. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ya, imam siapa? Antum maunya imam siapa? Imam siapa? Imam masjid, aneh nggak tahu tuh. Tanya sama beliau ya. Imam Bukhari, katanya nih suka baca Sahih Bukhari. Bener? Suka dengar Sahih Bukhari nggak? Imam Bukhari menceritakan mimpinya, dan siapa yang mengatakan itu fitnah? Apa kata beliau? Ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW jalan, lalu aku mengikuti jejaknya dan menapaki bekas jejaknya. Ember gak tuh? Hah? Ember gak tuh? Ada yang berani bilang Imam Bukhari ember? Ada yang bilang nih ceritakan mimpi ketemu Rasul itu fitnah? Ada yang lebih dahsyat lagi, kata Imam Suyuti, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqzatan 70 marrah. Aku ketemu Rasulullah jaga 70 kali.
Gimana? Ketemu jaga 70 kali. Kalimat 70 menunjukkan banyak. Imam siapa namanya? Suyuti. Para kiai, mohon maaf para kiai, para ustadz yang ngajarin kitab Tafsir Jalalain, itu imam ketemu Rasulullah SAW dan dia cerita, Ra'aitu, aku melihat. Apakah itu ember? Apakah itu membuat fitnah? Apa membuat orang nanti mengkultuskan Imam Suyuti? Kan tidak. Kalau nggak pernah ketemu Rasulullah, ngaku aja, nggak usah salahkan orang yang mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Aku kalau tidak melihat Nabi sesaat saja, a'adattu nafsi minal murtadin. Aku nilai diriku murtad. Ada apa Pak? Rame-rame Pak, ada apa? Hah? Kasih mic aja ya. Jadi kalau ada orang cerita mimpi Nabi pada tempatnya dengan cara yang benar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Di kitab-kitab banyak. Inilah sayangnya umat zaman ini. Mau ulamanya, mau ustadznya, orang awamnya. Apa yang kesayang? Kalau orang terdahulu mimpi, dia percaya. Kalau orang sekarang mimpi, dia nggak percaya. Akhirnya cuma percaya sama wali yang udah mati. Akhir dia cuma memuja-muji wali yang sudah mati. Hanya ziarah kepada yang sudah mati. Waktu hidup belum dikunjungi. Udah berapa nih makom kita kunjungi? Rata-rata orang baru sadar itu hebat setelah beberapa tahun dia wafat. Karena cerita-cerita yang 1-2 itu, ya. Maka teman-teman, saudara makan Allah, ini zaman sudah mulai sempit. Jangan tunggu masa itu habis. Jangan tunggu masa itu hilang, ya. Fata'attarat biwujudiha aknaful wujud wa tarrazat burdal awalimi bitarazit takrim. Bitirazit takrim. Apa kata beliau? Dengan munculnya Sayyidina Muhammad SAW. Saya mau tanya sebelum sampai ini pertanyaan sering saya tanyakan juga. Lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau bidadari? Ya, bidadari, ibu tahu nggak bidadari bu, Mbak Teteh? Bidadari itu kalau ngeludah ke Bandung, itu harumnya sampai ke Amerika. Ngeludahnya di Bandung, harumnya sampai ke Perancis. Kalau Teteh ini ngeludah, bau jigongnya sampai ke Jakarta. Kira-kira lebih mulia apa tadi? Bidadari atau Nabi Muhammad? Mana yang ini? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bidadari meludah, harum sealam semesta. Kira-kira kalau yang muncul Nabi Muhammad SAW di bumi, harum gak bumi? Harumnya tak terkira. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, kita bingung, beliau itu suka kasturi, padahal tubuhnya lebih harum dari kasturi. Beliau itu lebih harum daripada ud, lebih harum dari semua parfum yang ada. Maka disebutkannya di dalam bagian ini tadi, beliau jika berjalan di suatu tempat, maka keharuman wangian tubuhnya semerbak tinggal di situ. Kalau bagi ahli riwayat hilang beberapa saat, tapi bagi ahli hakikat tidak. Itu yang disebut petilasan Rasulullah SAW. Di mana beliau lewat sampai hari ini tercium bagi ahlinya itu harum. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan di satu tempat itu akan selama-lamanya harum. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menciumnya bukan hidung ini lagi, tapi sudah hidung rohaninya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kalau lagi mahal qiyam, kita menirukan Nabi itu, kita sambut seakan-akan harumnya ada melewati kita. Makanya ada orang lagi bagi-bagi
Ya pakai bukhur lah ya, masa pakai itu doang, pakai bukhur Pak ya. Biar bid'ah dikit ya, biar tambah horor ya. Terakhir, nah udah jam 10:30 nih ya. Terakhirnya bisa panjang bisa pendek. Halaman 19 ya, halaman 19. Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma yajizu an wasfihi lisan. Sungguh maha hebat. Maha subhana itu artinya sungguh maha hebat. Yang abraza, yang mengeluarkan dari alam hadrah imtinan, sama dengan hadrah tadi ihsan. Ma ya'jizu an wasfihi lisan. Orang sosok yang lisan tidak sanggup untuk memujinya dengan segala macam bahasa. Jadi kalau ada orang mau membahasakan tentang Nabi Muhammad, itu lisan nggak ada yang sanggup. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau hendak memuji Allah, mulailah dengan mengagumi sang baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah mampu mengagumi Rasulullah, baru kenal nanti bagaimana makna alhamdu ha mim dal, Muhammadun mim ha mim dal, Ahmadu alif ha mim dal. Ahmad yang paling terpuji, Ahmad akulah yang memuji. Maka sang Nabi Muhammad SAW nafasnya naik turun itu memuji Ahmad. Itu mana Ahmad. Jadi dua maknanya, yang paling terpuji dan yang selalu memuji. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharu fi ta'aqquli ma'anihil janan. Hatimu akan terheran-heran saat mencoba membayangkan, memikirkan tentang beliau. Kok ada ya orang seperti Nabi Muhammad SAW? Dibentak, balasnya pakai senyum. Dikutuk, assalamualaikum, cuma waalaikum. Ya, benar nggak? Mohon maaf, hari ini orang yang ngaku pewaris Rasulullah, pemegang nasab Rasulullah SAW, dicolek dikit, ngamuknya bisa 2 jam di YouTube. Ente apanya Rasulullah? Katanya ngaku pewaris Rasulullah, katanya ngaku bernasab kepada Rasulullah, katanya punya ma'had pesantren yang mengajarkan ilmu Rasulullah. Dicolek dikit, ngancam orang pakai bala bencana. Dicolek dikit, marahnya nggak tanggung-tanggung di YouTube. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang sekarang kok marah-marah aja ya? Saya juga jadi marah-marah juga jadinya nih ya. Ya Rasulullah SAW gak ada yang sanggup cerita tentang beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak berani menatap beliau. Jadi orang gak berani nanya ke Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah itu kayak gimana? Beliau nangis. Jadi beliau menceritakan Nabi SAW melewat nangis. Kalau ada orang nanya kepada Sayyidina Umar langsung kemudian mau nangis juga. Ingat sang kekasih berangkat. Sayyidina Umar itu nggak rela ada orang ngomong Muhammad mati. Yang bilang Muhammad mati, pisaunya langsung keluar, pedangnya langsung dihunus. Sekarang orang gampang nggak ngomong Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu. Enak bener ente ngomong. Untung nggak ada Sayyidina Umar. Kalau ada, pisah kepalamu dengan badanmu ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar menegur, gak gitu-gitu amat hai Umar ya. Afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kamu kalau melihat Nabi Muhammad tiada, terbunuh, meninggal, wafat, kamu kembali ke sifat jahiliyahmu yang lama, ngamuk-ngamuk gitu? Maka pertanyaan kita cuma satu, jika benar cinta Nabi Muhammad SAW, dicolek, disenggol, disinggung, dikritik, ngamuk-ngamuk gak? Gak usah ngamuk-ngamuk, biasa aja. Ini saya juga lagi banyak dikata-katain nih urusan Hamas. Ya kita gak balas, cuek aja, biarin aja ya, orang udah tahu semua ya. Cuma kan ini lagi ada momennya.
Jangan antum ragukan saya ini takut jihad. Saya ini suka jihad. Cuma jihadnya sekarang Indonesia masih begini. Dan saya nggak mau jihad dengan mereka, karena mereka sendiri sesama mereka bertengkar. Ya, kita jihadnya dengan imam akhir zaman nanti, insya Allah. Mempersiapkan itu kita. Apakah diri kita pantas atau tidak? Semoga diri kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat cinta dengan Al-Quds. Kita sangat cinta dengan rakyat Palestina. Sangat cinta. Ya. Saking cintanya kita doain tiap hari. Kalau ada donasi kita kirim donasi. Tapi biasa, iblis mah tetap iblis. Orang lagi susah begitu, ada yang memanfaatkan donasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Kita sudah tahu sama tahu ya. Dan itu terjadi. Bapak saudara makan Allah, intasara minhu fi alamil butun wa zuhur ma mala'al wujudil khalqi nurun fatabarakallahu min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim. Inilah puncak kajian malam ini. Disebarkanlah nurnya di alam semesta, baik di alam zahir ataupun batin. Lalu Allah Ta'ala yang maha baik, maha pemurah mengabarkan kepada kita kabar gembira. Basyaratna, memberi kabar gembira. Dan kabar ini berlaku sampai akhir zaman. Kalau dikasih kabar baik, bahagia nggak? Maka orang baca ayat ini seharusnya dia bahagia dan bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacalah ayat yang menjadi sir kitab Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kamu. Ya. Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari jenis kamu sendiri, bukan dari jenis malaikat atau jin. Ada yang mengartikan rasul itu di dalam dirimu. Ini gak pas. Itu tidak, lafaznya gak begitu. Rasulun min anfusikum. Ada ahli qiraat baca min anfasikum. Itu baru benar. Rasul yang terbaik di antara kamu, anfas. Kalau anfus jamak dari nafs, dari diri kamu, dari jenis kamu. Nabi kita itu malaikat atau jin atau manusia? Benar. Coba bayangin kalau Nabi itu seorang malaikat, kalau sholat kita ngelihat kemana? Ada yang ngelihat malaikat nggak? Ada yang ngelihat malaikat? Enggak. Kalau rasulnya malaikat, kira-kira sholat ngikut siapa? Ngikut angin. Kata malaikat, ikuti aku sholat. Kita nanya, yang diikutin mana nih? Nggak kelihatan. Sama, kalau rasulnya dari kalangan jin juga begitu. Toto cuma nggak jelas. Satu makhluk dari nur, satu makhluk dari nar. Nggak bisa lihat. Maka anfus di situ yang anasirnya sama dengan kamu, dia tercipta dari tanah seperti kamu. Tapi dia sebelum itu ada di alam imtinan, alam ihsan. Dia sebagai nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad di alam nur itu udah nabi belum? Udah nabi belum? Hah? Belum? Waduh, sama aja nih, di mana-mana saya tanya begitu aja. Nabi Muhammad waktu di alam nur udah nabi belum? Benar? Benar apa benar? Gak semangat. Nabi Muhammad itu jadi nabinya umur 25. Iya. Sesat semua ini. Coba dalilnya satu aja, bahwa Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur 25. Satu aja. Maudhu boleh, ntar kita jelasin kalau ada. Dari mana itu dalilnya? Dari mana itu penjelasannya? Sedangkan di kitab-kitab ini disebutkan kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku, yang terakhir diutus aku. Nabi pertama siapa?
beliau yang pertama, bukan Nabi Adam. Harus direvisi tuh. Buku agama kita harus direvisi, Pak. Ini serius. Ini bukan bab main-main. Ini bab hakikat, bukan. Kan kita cerita tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Silakan yang berwenang nulis buku-buku agama, tulis. Jelaskan kepada para guru-guru. Masa 20 tahun lalu, 30 tahun lalu ilmunya nggak nambah? Padahal bacaannya ini, ya. Sungguh aneh orang baca kitab yang isinya ilmu hakikat tapi tidak faham apa yang dia baca, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba perhatikan. Azizun alaihi ma anittum. Allah itu bernama Aziz, dan Allah juga menyebut kekasihnya dengan nama Aziz. Aziz di situ artinya Rasulullah SAW, ya, merasa berat apa yang engkau rasakan. Maka Nabi Muhammad SAW itu makhluk terkaya, tapi semua hartanya dibagi-bagi. Belum nggak tega ngeliat ada orang nggak makan. Ini Nabi itu belusukan tiap malam, nggak nunggu pemilu, karena nggak ada pemilu zaman itu. Nabi itu bagi-bagi sembako, bukan pas saat baksos, kapan aja, setiap hari. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau, ya, mau makan, ya, mau pulang, yang mau dimakan cuma kurma. Ternyata di rumah Sayyidah Aisyah ada ibu-ibu bawa 3 anak, lapar gak makan 2 hari 3 hari. Akhirnya Sayyidah Aisyah yang mau makan, mau sarapan dengan Rasulullah SAW, memberikan itu semua untuk si perempuan dan anaknya. Begitu Rasulullah SAW. Orang yang suka memberi itu orang miskin atau orang kaya? Jadi walaupun rumah gede, pelit, demit, itu orang miskin. Manil faqir al miskin. Siapakah orang miskin? Yang takut kalau berbagi. Manil ghani athari. Siapa yang disebut kaya konglomerat, yang tidak takut jika berbagi, karena dia bersandar punya tabungan dari ilahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Pengen mewarisi nur Nabi Muhammad SAW? Coba mulai mikirin hidup orang, gimana bisa buat baik sama orang. Haris, ingin mendapatkan kebaikan itu dibagi ke orang, jangan dibagi untuk diri sendiri. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, Allah bertajalli dengan iradah azaliyahnya, dengan nur azaliyahnya kepada nur Muhammad SAW. Jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Allah bertajalli dengan kasih sayangnya melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang tanya, bagaimanakah cara memahami kasih sayangnya Allah? Lihatlah kasih sayang Nabi Muhammad SAW, dan Allah lebih lagi dari itu. Maka sifat Rauf, nama Rauf itu nama Allah, dijadikan nama Nabi Muhammad SAW. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim nama Allah pada Nabi Muhammad. Nama Allah apa nama Nabi Muhammad? Lo yang ini gimana? Wabil mu'minina raufur rahim. Rahim, Nabi Muhammad itu rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Bu? Sifat itu rahmah. Kalau rahim orangnya, nama dari orang yang rahmah itu namanya rahim. Jadi benarkah kata sebagian orang, gak boleh menamakan Rasulullah dengan nama Allah? Ini gimana? Apa Al-Quran salah tulis? Al-Quran salah tulis gak? Jadi nama teman saya Rahman, ada lagi dosen saya Rahman juga. Kebetulan sohib kita satu lagi kena aliran yang begitu. Itu orang sesat itu. Masa nama dia nama Allah? Ada lagi nama teman kita Rahim, betul, Rahim.
Satunya Rahman, satunya Rahim. Oh, ternyata Allah jawab melalui surat At-Taubah. Wabil mu'minina raufur rahim. Apa kata Nabi SAW? Tasammu, bernamalah dengan namaku, tapi jangan berkunyah, berjulukan dengan julukanku. Salah satu nama Nabi SAW Rahman, Rauf, Rahim. Boleh kasih nama Rauf dan Rahim, nggak beda. Sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai baca ayat ini, Raufur Rahim, sirkan baca Sallallahu alaihi. Kenapa? Ayat ini cerita tentang Nabi. Orang bakhil disebut nama Nabi, dia nggak sholawat. Atau yang kedua, orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia halusnya begitu. Bahasa kasar gimana? Orang nggak ngerti itu bahasa kasarnya apa? Jahil. Pilih mana, bakhil apa jahil? Jangan pilih dua-duanya. Pilih yang ketiga, yang mengerti. Ini sesat nggak begini-gini nih? Sesat nggak ngaji begini nih? Hei. Wabil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap orang beriman. Ini orang beriman nggak depan saya? Percaya nggak sama Allah? Rukun 6 percaya nggak? Percaya semua. Berarti Rasulullah sayang sama antum. Sayang sama antum. Ya, bukan amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah disayang kok. Wabil mu'minina raufur. Di situ juga kita baru paham. Oh, di sini pakai alif lam enggak raufun rahimnya? Nah, bagi orang ngerti ilmu huruf, Bismillahirrahmanirrahim, pakai alif lam enggak? Jadi bedanya Rahman Rahim Allah dengan Rahman Rahim Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah pakai alif dan lam, itu menunjukkan kesempurnaan tak terbatas. Sedangkan Rasulullah alif lamnya tidak dipakai, kecuali nama Allah tidak disebut, baru boleh dikasih alif lam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh nggak bersolawat Allahumma sholli ala nabiyyin rahimin raufin, boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Ya. Ini nama Nabi ada berapa di situ? Azizun, harisun, raufun. Ini ayat luar biasa. Satu ayat bawa 4 nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini sakti mandraguna. Ya. Bagi ulama-ulama yang mengenal asrornya, mereka jadikan ini wirid. Mau dapat oleh-olehnya? Walaupun ini sudah pernah saya ajarkan di tempat lain. Ya, guru-guru kita mengajarkan bacalah ini sekali, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, atau 11 kali. Ya, beliau 11 ini dapat ijazahnya. Berapa sekali? Atau ganjil 3, atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Pilih di antara bilangan ganjil itu. Innallaha witrun. Karena Allah itu esa ganjil, suka dengan bilangan yang ganjil. Mau tambah cinta Allah, maka nanti sebelum tidur atau setelah sholat, nanti baca laqad ja'akum 2 ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca berapa kali? 1, 3. Ya. Pakai bahasa Sunda dong. Iji. Jangan 3 langsung. Iji terus. Oke. Sadaqallahul azim. Ya, lumayan dapat kosakata baru. Hiji gitu ya. Baik, faman, ini penutup. Faman faja'athu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratil mustaqim. Siapa yang dia merasakan faja'athu, merasa kaget, merasa syahdu, merasa merinding dengan kabar dalam ayat ini, dengan disebutnya nama Rasulullah SAW, merasakan nikmatnya membaca nama Nabi Muhammad SAW,
wa talaqqaha biqalbin salim. Lalu tidak cukup hanya percaya dan senang, itu cuma tasdik. Ini yang kedua yang berat, qalbun salim, yaitu menerima apa adanya dan pewaris-pewarisnya. Faqad hudiya, dia telah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa aqul lakum haqiqatus siratal mustaqim huwa haqiqatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siratul mustaqim itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Barangkali itu jamaah yang melakukan Allah, jamaah yang alhamdulillah tidak tidur ya. Ada satu dua yang ngantuk. Ini pertama kali saya buka syarah dari awal. Semoga ini berlanjut terus sehingga jamaah tambah mengerti apa yang dia baca, tambah faham bahwa kitab Sintidurar Berjanji Dibai dan sejenisnya bukan kitab sembarangan. Dia bercerita tentang hakikat Nabi paling agung, makhluk yang membawa rahmat bagi kita dan alam semesta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Nurillah, Sayyidina Muhammad Habibillah, Sayyidina Muhammad Safiyillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Ayo salawat.